suasana Taman Pendidikan Al-Quran Tarbiyatul Ulum di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Ratusan santri dari berbagai penjuru Tulungagung datang ke tempat ini untuk belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Musola ini menjadi saksi bisu berawalnya Taman Pendidikan Al-Quran di Tulungagung. Tahun 1989, seorang kiai dari Kediri berkunjung ke rumah sahabat karibnya, Kiai Sumardi, di Desa Serut, Boyolangu. Beliau adalah Kiai Munawir Khalid. Jadi saya kenal dengan Bapak Munawir Khalid niku ketika 1989, yaitu di Pondok Pesantren Mangunsari. Ketika itu bareng-bareng ngaji sesama, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Khobir Sirot Al-Hafid. Terus setelahnya kita kenal dengan Bapak Munawir Khalid, piyambakipun beliau yaitu dulan ke rumah saya atau silaturahmi ke rumah saya. Akhiripun piyambake kerasan di musola saya, yaitu musolanya ini ya. Lantas beliau ngomong-ngomong tentang masalah Al-Quran. Piyambakipun keinginannya besar sekali, bagaimanakah anak-anak yang seusia TK atau SD secepat kilat bisa membaca Al-Quran. Pak Munawir Khalid itu sosok yang baik menurut saya, kemudian mampu di dalam bidang-bidang tertentu, juga semangatnya luar biasa. Walaupun waktu itu usianya juga tidak tergolong muda, tapi semangatnya luar biasa untuk mengemban tugasnya terutama dan mengembangkan pendidikan, walaupun dia tidak berada di lembaga ma'arif waktu itu, tapi pengembangan pendidikan terutama madrasah ini sangat luar biasa. Nah, itu waktu itu memang sosok seperti dia harus ada yang merespon dan harus bisa ditempatkan pada posisi yang pas. Saya gali dari temannya Pak Kiai Khalid satu kelas itu yang bernama Mbah Kartolan itu. Beliau meneruskan pendidikannya ke Pondok Pesantren Lirboyo, pada waktu itu diasuh oleh Mbah Yai Marzuki. Terus sumber ini saya peroleh dari temannya Pak Khalil yang ketepatan juga Pak Lek saya, Pak Lek Minduan, yang bernama Bapak Kiai Rodhi, yang pernah menjadi imam masjid di Bagong beberapa tahun itu, tapi sekarang sudah meninggal. Terus kemudian dari Lirboyo beliau meneruskan pendidikannya ke Pondok Tebuireng, Jombang. Nah, ini sumber ini saya gali dari ayah saya sendiri. Kedatangan Kiai Munawir ke rumah sahabatnya ini menjadi titik awal sebuah gagasan tentang cara belajar membaca Al-Quran dengan cepat dan tepat. Selain itu, Kiai Munawir juga menawarkan ide dan gagasan mendirikan TPHI. Satu persatu usulan disampaikan, yang kemudian didiskusikan bersama pengurus Yayasan TK Al-Khadijah. Akhirnya saya dengan Bapak Khalid ngomong-ngomong gitu. Lantas Bapak Khalid bilang, ayo Pak Mardi, kita mendirikan TPA. Yang mana TPA itu adalah diikuti daripada anak-anak kecil yang seusia TK atau SD dan cepat kilat bisa baca Al-Quran. Paling lama 1 tahun sudah bisa baca Al-Quran, terus maksimalnya adalah 6 bulan sudah bisa baca Al-Quran. Ketika itu saya pun ya agaknya heran, karena di kala itu anak-anak yang seusia TK atau seusia SD jarang sekali yang bisa baca Al-Quran. Saat itu Kiai Sumardi memimpin Yayasan TK Al-Khadijah dengan 60 santri. Ide dan gagasan Kiai Munawir belum sejalan dengan Kiai Sumardi dan pengurus yang lain, sehingga banyak usulan yang belum bisa diterima. Namun hal ini tidak membuat Kiai Munawir patah arang. Dengan menggenggam tekad yang kuat, Kiai Munawir optimis bahwa gagasannya bisa diterima oleh masyarakat Boyolangu dan sekitarnya.
Nah, sayangnya waktu itu memang posisi beliau sebetulnya cukup strategis di dakwah. Cuma tidak ada teman-teman yang mungkin bisa diajak bicara menampung aspirasinya. Seperti itu. Setelah kita ngomong-ngomong, yaitu tadi musyawarah dengan wali murid pun juga sepakat apabila di sini diadakan proses belajar yaitu Al-Quran yang mana 6 bulan sudah bisa baca Al-Quran. Setelah seminggu setelahnya, yaitu tadi wali murid dikumpulkan, diberi ceramah oleh panjenenganipun Bapak Munawir Khalid, akhirnya setuju diadakan proses belajar Al-Quran yang namanya TPA. Tahun 1989, Taman Pendidikan Al-Quran berdiri di Yayasan TK Al-Khotijah di Desa Serut, Boyolangu, Tulung Agung. Di luar prediksi, antusiasme masyarakat sangat tinggi, sehingga jumlah santri membludak dari 60 santri menjadi 350 santri saat itu. Metode membaca Al-Quran yang diajarkan Kiai Munawir sangat mudah dipahami, sehingga para santri sudah mampu membaca Al-Quran dengan cepat dan tepat. Dengan SDM yang terbatas dan belajar di gedung seadanya, TPI ini kewalahan dalam menangani santri yang semakin bertambah. Jadi di kala itu Bapak Munawir Khalid satu-satunya orang yang paling cerdas dan paling gelis terhadap pendidikan, sampai terus kesana kemari, gimanakah untuk proses belajar mengajar masalah TPG atau TPA itu tadi bisa baik. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kiai Munawir memutuskan TPH yang dirintisnya bergabung ke NU Cabang Tulungagung dengan harapan Taman Pendidikan Al-Quran ini bisa berkembang sampai di luar Kabupaten Tulungagung. Dan akhirnya Pak Kiai Munawir Khalid mencari-cari bagaimana agar anak ini cepat bisa membaca Al-Quran yang memiliki metode sendiri milik Ma'arif Nahdlatul Ulama Tulungagung. Dari situ beliau kemudian mengadakan semacam rapat kecil, ngomong-ngomong dengan kami selaku Tua Ma'arif, dengan teman-teman pengurus Ma'arif yang lain, akhirnya keinginan beliau disetujui oleh teman-teman pengurus Ma'arif. Keputusan ini disambut hangat oleh Ketua NU Cabang Tulungagung, Kiai Munin Arif. Dengan berbagai pertimbangan, TPH ini diindukkan di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Tulungagung. Jadi waktu itu karena kita betul-betul ingin punya sistem pengembangan pembacaan Al-Quran sendiri, maka kita datang ke Semarang. Semarang kita ketemu dengan musonef dari Qiroati. Kami menyampaikan di sana bahwa kami ini delegasi dari cabang Tulungagung ingin memakai Qiroati itu buat panduan di cabang NU Cabang Tulungagung. Pertama beliaunya itu memperbolehkan, tapi setelah 3 hari ternyata beliaunya kirim surat yang menerima pada waktu saudara Effendi Aris, yang akhirnya dia itu sebagai penyedia buku-buku itu. Di sana ternyata dia tidak setuju mencabut persetujuan itu. Akhirnya kita rapat lagi bingung ini bagaimana. Lah saya punya kiai yang anak Kiai Haji Muhammad Siddiq Human di Ngunut itu, saya datang ke sana, kalau kita ini mau mendirikan sistem pembacaan Al-Quran ini, upama ngutip daripada yang sudah ada itu, kita ini termasuk gosop apa tidak? Saya saking hati-hatinya, ilmu agama ndak enak cara gosop itu, memang mau menggunakan Al-Quran ndak apa-apa, mboten apa-apa nggih, ndak apa-apa. Wis aku lilo. Bahasanya semacam itu cara ditetehke. Ini dikembangkan.
dengan Simbah Kiai Ali Sodik menyatakan lilo ridho dikembangkan demi Quran, itu bahasanya kepada Pak Haji Kamim sebelum mengundang para kiai begini, kan santrinya Pak Haji Kamim di Lirboyo itu, Mim, wis pokok saya Quran tak bantu, semacam itu bahasanya. Jadi kami ya semangat luar biasa karena beliau semacam itu. Nah setelah pertemuan Mbah Kiai Ali Sodik dawuh ridho, semua kiai yang diundang yang awalnya kurang sepakat yang juga sami'na wa ta'na. Dari situlah titik awal alhamdulillah akhirnya TPQ berkembang. Momen ini menjadi tonggak perjuangan TPQ dan pengembangan buku panduan membaca Al-Quran yang bercirikan ke-NU-an. LP Ma'arif menunjuk 11 orang untuk menyusun buku pegangan santri TPQ, yaitu Kiai Munawir Khalid, Kiai Kamim Toha, Kiai Abdul Manap, Kiai Effendi Aris, Kiai Kanan Mukhtar, Kiai Maksum Farid, Kiai Samsu Tuha, Kiai Masrukan, Kiai Sumardi Thohir, Kiai Nur Salim, dan Kiai Imrofi. Bendahara NU Cabang Tulungagung, Kiai Effendi Aris yang juga seorang pengusaha ini mendanai semua hal yang berkaitan dengan TPQ dan mencetak buku panduan membaca Al-Quran tersebut yang diberi nama Metode Cepat Tanggap Belajar Al-Quran An-Nadiyah. Dana awal untuk pencetakan buku, dan itu sebuah spekulasi bisnis menurut saya waktu itu karena dananya cukup besar sedangkan lahannya masih kita meraba. Artinya meraba itu belum pasti siapa-siapa saja, tapi dengan pengembangan metode yang saya kembangkan itu, nah saya sudah sejak awal sanggup mendanai semuanya asal saya yang menjadi pengelola. Manajemen utuh saya pribadi, tidak ada yang lain, tidak boleh mencampuri karena dananya juga dana saya pribadi. Dengan dana itu masuk, lah saya tanpa melalui sistem rapat, saya terpanggil sendiri untuk bagaimana menyisihkan dana untuk pengembangan TPQ secara kelembagaan, secara personal, kemudian juga menyisihkan dana untuk NU cabang, untuk Ma'arif cabang. Alhamdulillah dengan itu TPQ-nya jalan, personal-personal yang saya kirim penataran kemana-mana juga jalan, karena dana memang saya keluarkan, saya perhitungkan. Jadi intinya kalau kita bertanya gimana Kiai Munawir Khalid, kami tidak bisa membayangkan sampai berdirinya Masjid An-Nahdiyah belakang kantor ini gara-gara berkah buku TPQ yang dikelola Kiai Munawir Khalid bersama logistiknya pada waktu Pak Haji Effendi Aris. Buku pegangan cepat tanggap belajar Al-Quran An-Nadiyah ini terdiri dari 6 jilid, yang masing-masing jilidnya diajarkan dalam waktu 1 bulan. Untuk memasukkan unsur tajwid, Kiai Munawir mencetuskan sistem ketukan untuk menggantikan isyaratul asabi. Dengan irama ketukan yang ditimbulkan ini, para santri dengan mudah memahami jilid demi jilid yang diajarkan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, TPQ berkembang di seluruh penjuru Tulungagung, bahkan sampai di luar Kabupaten Tulungagung. Teknik ketukan ini sangat diminati oleh para santri. Buku itu adalah memakai ketukan, itu semisal A, terus ada tutuk A, teks, ba, ta, ya itu ada ketukannya. Nah, ketukan itu contoh adalah pengganti daripada panjang pendeknya satu harokat. Jadi kalau satu harokat itu adalah satu ketukan. Yeah. Akhirnya dikala itu dimusyawarahkan ketukan tersebut dengan adanya ketukan itu gimana konkret, jadi itu dibakukan buku An-Nahdiyah yang sudah jadi itu memakai ketukan. Dan mana ketukan itu tadi setelahnya kita telusuri, yang mana kita atau saya masih ingat betul yang menumbuhkan ketukan adalah Bapak Abdul Manap dari orang Wonorejo. Terus ditaskahkan kepada masayih itu alhamdulillah bisa diterima. Buku 6 jilid yang sudah jadi ini satu ditaskahkan kepada Romo Kiai
Asrori Ibrahim, Bapak Kiai Muhsin Ghazali, Bapak Kiai Asim, Bapak Kiai Nasuki, Bapak Kiai yaitu Bapak Kiai Ali Sodik dari Pondok Ulang Alung Ngunut. Saya sangat merasa terharu ketika itu saya pernah sowan ke Yai Fakih Al-Mahfurlah. Beliaunya mengucapkan terima kasih kepada Mabin TPQ Tulungagung sebagai pencetus metode itu, karena menurut beliau dulu itu orang masuk pondok orangnya tertentu saja. Tapi setelah ada TPQ An-Nahdiyah dengan murotalnya yang dikenal dengan sistem ketukannya, itu membuat orang-orang yang tidak pernah sobo pondok, semuanya sobo pondok, ngeteri anaknya cilik-cilik kaji ke Pondok Langitan. Itu yang beliau sampaikan, yang saya terharu. Saya kesana dengan Pak Yai Khalid, nyampaikan itu ketika kami sowan, ya, kami sangat bersyukur dan minta dukungannya. Akhirnya yang mengembangkan Kalimantan dan lewat jalur santri, itu Langitan yang paling besar. Tidak usah diragukan bahwa ilmunya yang di bawah naungan An-Nahdiyah ini tidak sama sekali tidak menyalahi dengan azan Ahlussunnah wal Jamaah. Kami sebagai mantan pengurus Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung ikut bertanggung jawab bahwa apa yang tertulis, yang termaktub di dalam An-Nahdiyah itu tidak ada sama sekali yang bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perjalanannya, untuk mendapatkan hak cipta buku panduan tersebut sangat rumit. Meski semua proses sudah dilalui, namun masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Selama 5 bulan, tim penyusun buku menunggu kepastian memperoleh hak cipta. Tahun 1993, sertifikat hak cipta akhirnya diperoleh tanpa biaya. Hal ini membuat semua tim penyusun buku merasa lega, karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Jadi pengembangan waktu itu secara organisatoris kita lewat ma'arif. Pertama mabin-mabin di Kecamatan Setulungagung, kemudian mengembang ke ma'arif di lingkungan NU yang sekitar Tulungagung. Kemudian juga menyebarkan ke ma'arif. Saya pernah menyampaikan ketika ada rapat NU wilayah di Mojokerto, di Banyuwangi, kita sampaikan waktu komisi-komisi. Waktu muktamar kita juga menyampaikan, sehingga tidak terlalu lama menurut saya metode An-Nahdiyah itu bisa diterima. Hampir Tulungagung dan sekitarnya, Jawa Timur hampir semuanya memakai metode ini. Kemudian ke Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Sumatera sampai melanjut ke Malaysia. Itu juga lewat santri, juga lewat tenaga kerja kita, pengembangan TPQ itu sampai ke sana. Tapi beliaunya artinya yang mengembangkan ikut penataran di sini dulu. Yang pulau-pulau lain Kalimantan, kemudian Sulawesi sampai ke Irian melalui tenaga-tenaga kerja Tulungagung yang sana juga membawa misi pengembangan Al-Quran itu. Alhamdulillah hampir semuanya waktu itu memakai metode An-Nahdiyah ini. Dan kalau memang ada yang sekarang ingin membuat itu bukan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, karena kita sudah resmi, tolong itu dituntut, jangan didiamkan. Jadi biar tidak berlarut-larut. Kalau apa sekarang ada yang ingin membuat An-Nahdiyah itu dikuasai perorangan, tuntut. Karena soal kita punya izin dari Menkumham. Itu saja harapan kami. Tapi begitu juga yang megang sekarang, yang hati-hati, yang ikhlas bagaimana pengembangan daripada Al-Quran ini hanya harus menjadi lebih baik. Tahun 2000, Kiai Munawir berpulang ke hadapan Ilahi di usia 57 tahun. Beliau dimakamkan di Tulungagung. Peninggalan besar yang diwariskan adalah metode membaca Al-Quran An-Nahdiyah dan sebuah kitab sistem kilat bimbingan membaca kitab Nahwu dan Sorof yang ditulis tangan oleh keponakannya Ali Imron.
Kami merasa sangat terharu dan sangat bangga bahwa karya beliau ini sampai saat ini bisa kita nikmati dan sampai hari ini terus berkembang dan menyebar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di luar negeri. Kami hari ini yang saat ini diberikan kepercayaan oleh Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, untuk mengawal dan terus mengembangkan TPQ An-Nahdliyah. Kami terus berinovasi, kami terus berdiskusi, dan kami terus untuk bagaimana An-Nahdliyah ini mengalami sebuah perkembangan yang positif. Sebagai Ketua PCLP Ma'arif Tulungagung, berinovasi bagaimana An-Nahdliyah ini terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, dan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pengembang Taman Pendidikan Al-Quran, baik di dalam Tulungagung atau di luar, bahkan di seluruh dunia. Dan saya menyampaikan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada muassis TPQ An-Nahdliyah, yaitu diantaranya Bapak Kiai Munawir Khalid dan para sahabat-sahabatnya yang mempunyai ide untuk mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran yang pertama tumbuh di kalangan Nahdlatul Ulama, terutama dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tulungagung untuk disiarkan ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mudah-mudahan jasa-jasa beliau, termasuk yang mempunyai ide mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu Bapak Kiai Haji Munawir Khalid, diterima oleh Allah sehingga mereka ditempatkan di sisi Allah dengan bahagia.